Saudara-saudara sekalian. Selamat malam semuanya. Malam ini kita lanjut belajar tentang kesaksian Matius pasal 12. Jadi, dosa apa yang tidak dapat diampuni? Yaitu dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Berbagai macam dosa yang dilakukan manusia dapat diampuni. Bahkan jika seseorang secara tidak sengaja berdosa kepada Tuhan, semuanya dapat diampuni. Tetapi hanya dosa terhadap Roh Kudus saja. Jika dengan sengaja menentang Roh Kudus, maka dosa itu tidak akan diampuni. Apa artinya melawan Roh Kudus? Itu sebabnya. Misalnya, Tuhan Yesus Kristus melakukan mujizat dan menunjukkan tanda-tanda ajaib yang penuh kuasa. Misalnya, dia membuka mata orang buta, Menghidupkan orang mati kembali. mendekati penderita kusta. Dari siapa sebenarnya kuasa besar di balik mujizat-mujizat itu berasal? Berasal dari Roh Kudus. Berasal dari Roh Bapa. Kemudian ada yang berkata, Yesus menyembuhkan penyakit dengan bantuan roh jahat. Melakukan hal itu dengan roh setan. Jika dikatakan demikian, maka itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Kristus berasal dari Roh Kudus Allah. Namun, mereka sengaja mengatakan bahwa roh dalam Tuhan kita bukanlah Roh Kudus. Melainkan, Roh Musa. mereka dengan sengaja datang, untuk menyerang Tuhan. Namun, yang diserang bukanlah Tuhan, tetapi Allah yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang diserang adalah Roh Kudus Allah. Jadi, Tuhan berkata bahwa segala dosa manusia dapat diampuni. Bahkan dosa terhadap Tuhan Yesus pun dapat diampuni. Tetapi menghujat Roh Kudus yang memberikan kekuatan besar kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan sengaja menentang Roh Kudus Allah tidak akan diampuni. Oleh karena itu, dikatakan bahwa mereka yang melakukan hal itu tidak akan mendapatkan pengampunan. Jadi, baik di zaman ini maupun di masa mendatang, dosa itu tidak akan diampuni. Misalnya, pernah ada seorang wanita. Dia juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh di altar kita. Dan meskipun mendengarkan dengan cermat, serta bernyanyi dengan merdu. Tetapi karena dia dengan sengaja menyerang Roh Kudus, maka Bapa tidak menyukainya. Dan tidak memberinya kesempatan lagi untuk mendengarkan. Karena jika dia menyerang orang, atau serang saudara-saudara, mungkin dosa itu dapat diampuni. Tetapi jika menyerang roh Allah yang memberi kemampuan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan kebenaran, Maka dosa itu tidak akan bisa diampuni. sebab sumber kehidupan terletak pada Roh Kudus. Demikianlah kita mengerti bahwa segala dosa manusia dapat diampuni. Tetapi dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Mari kita lanjutkan penjelasan tentang kebenaran Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Karena dari buahnya kita dapat menilai apakah pohon itu baik atau jahat. Anak-anak ular berbisa. Jika hati kalian penuh dengan kejahatan, bagaimana mungkin kalian dapat berkata-kata yang baik? Karena apa yang memenuhi hati akan tercermin lewat ucapan. Orang yang baik, hatinya penuh dengan kebaikan. Maka dia berkata-kata yang baik. Sedangkan orang jahat, hatinya penuh dengan kejahatan. Maka dia berkata-kata yang jahat. Jadi, apakah orang itu jahat? Atau orang yang baik? Dari buahnya kita dapat mengetahuinya. Yakni, dari perbuatan seseorang, baik atau jahat. Kita dapat mengetahui apakah orang itu baik atau jahat. Jika seseorang terus-menerus berkata-kata jahat dan menyerang Allah, Dan dengan sengaja menyerang Tuhan Kristus, maka dia adalah orang jahat. Tetapi jika, seseorang sangat mengasihi Tuhan, dan dalam kata-katanya selalu mengekspresikan kecintaan kepadanya, maka dia adalah orang baik. Karena dari cara dia berbicara, dan bahkan melalui perbuatannya, kita dapat mengetahui apakah orang itu baik atau jahat. Lalu, bagaimana dengan nabi itu? Di mulutnya tampak seolah-olah baik, secara lahiriah tampak baik. Tetapi sebenarnya, dari perkataannya dan perbuatannya, apakah ada kasih kepada Allah? Maka kita bisa membedakannya ya. Bersedia demi kemuliaan bisa membawa Tuhan untuk Ayah. Amin.